Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santo Patrick adalah seorang uskup dan misionaris yang memperkenalkan Injil Kristus kepada rakyat Irlandia pada abad ke-5. Legenda tentang kehidupannya begitu berlimpah. Semua legenda itu menyatakan bahwa Santo Patrick adalah pribadi yang rendah hati dan lembut. Ia lahir di Inggris pada tahun 389. Ketika berusia 16 tahun, ia ditangkap sebagai seorang budak oleh bajak laut Irlandia. Selain diperlakukan dengan tidak manusiawi, Patrick juga diminta untuk melakukan penyembahan berhala sebagaimana dipraktikkan rakyat Irlandia pada waktu itu. Namun dalam situasi yang penuh tekanan itu, ia mempercayakan dirinya pada pemeliharaan Allah. Tiada satupun perlakuan buruk yang mampu menggoyahkan imannya. Pada usia ke-20 tahun, Patrick pun melarikan diri setelah mendapat mimpi dari Tuhan bahwa ia harus segera pergi ke pantai untuk meninggalkan Irlandia. Mimpi itu menjadi kenyataan. Melalui kebaikan para pelaut, Patrick dapat meninggalkan Irlandia dan pulang kembali ke Inggris. Beberapa tahun kemudian, ia memiliki penglihatan untuk mempertobatkan rakyat Irlandia. Karena itu, Patrick memutuskan untuk menapaki panggilan imamat. Ia pun pergi ke Prancis untuk mengikuti pendidikan imamat. Setelah menyelesaikan studinya, ia ditahbiskan sebagai imam oleh uskup Germanus. Pada tahun 433, Patrick datang kembali ke Irlandia dengan membawa kabar baik kepada rakyat Irlandia yang belum mengenal Kristus. Pada awalnya, mereka sangat tidak menyukai kehadirannya. Namun pada akhirnya, rakyat Irlandia dapat mengenalnya dengan baik setelah menyaksikan kekudusan, kesederhanaan, dan kerendahan hati yang terpancar darinya. Selama 40 tahun, Patrick mendampingi rakyat Irlandia untuk mengenal Tuhan dengan penuh kasih sayang. Para sahabat yang terkasih, dalam Yohanes bab 5 ayat 17 sampai ayat 30, kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi tentang relasi Yesus dengan Allah. Banyak dari mereka yang berpandangan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam penjelasan itu, Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Selama berkarya di dunia, Yesus menghadirkan Allah sebagai Bapanya, dan Ia adalah Putra Allah. Karena itu, Yesus mengerjakan segala pekerjaan yang dilakukan Allah melalui dirinya. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk membangkitkan orang-orang mati, seperti yang dilakukan Allah. Di situ Allah telah menyerahkan kuasa penghakiman kepada Yesus sebagai putranya, supaya semua orang menghormati Allah. Dalam hal ini Yesus menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa barang siapa tidak menghormati Sang Putra, mereka juga tidak menghormati Allah yang mengutusnya. Pernyataan Yesus ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ia menyamakan dirinya dengan Allah seperti yang mereka tuduhkan. Sebab apa yang dilakukan Yesus bukanlah berdasarkan apa yang ia kehendaki, melainkan kehendak Allah Bapa yang mengutusnya. Ketaatan Santo Patrick terhadap bimbingan dan petunjuk Allah tidak hanya menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi juga menghadirkan keselamatan ilahi bagi rakyat Irlandia. Semoga di masa Prapaskah ini, kita semakin menyadari Yesus sebagai Putra Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Saya, Paul Heruwibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.